Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Madrasah, kembali lagi dalam program Syiar Madrasah. Nah, kali ini kita sudah bersama kakak-kakak hebat dari MAN 2 Kota Padang Panjang yang berhasil menjadi finalis kreasi tahun 2025. FYI ini untuk teman-teman semua, kreasi merupakan sebuah kompetisi riset sains pelajar Indonesia. Nah, kompetisi ini berhasil melahirkan para peneliti-peneliti hebat, salah satunya dari MAN 2 Kota Padang Panjang. Nah, kalau boleh tahu nih sebelum kita berbicara lebih lanjut nantinya, boleh nih kakak-kakak perkenalan siapa aja nama-namanya? Oke, halo Kak. Kenalin, nama aku Zikra Latifah, aku dari kelas 11 IPS 1 dan rekan aku Sukopiliani berasal dari kelas 11 IPS 1. Nah, jadi kami merupakan finalis kreasi tahun 2025 dengan judul penelitian Kecemasan karir pada Gen Z di era digital, studi kuantitatif tentang ketakutan gagal dan tekanan sosial. Nah, jadi berhubung kita udah ketemu nih sama salah satu peneliti hebat dari MAN 2 Kota Padang Panjang. Nah, kalau boleh tahu nih kakak, apa nih inspirasi kakak untuk mengangkat judul penelitian seperti itu hingga bisa lulus ke babak final di tingkat nasional ini kak? untuk inspirasi Kak. Awalnya itu bermula dari jiwa kami sendiri Kak, dari diri kami sendiri Kak. Kadang pas lagi belajar atau lagi ngelamun gitu kan Kak, terus tiba-tiba kepikiran gitu Kak, kira-kira sampai nggak ya ke masa depan gitu Kak, sesuai nggak ya Kak sama apa yang dituju nanti, cita-cita nanti kecapai nggak ya, mau di univ ini kecapai nggak ya gitu. Oh, jadi dari sana itu kayak terbesit ketakutan gitu ya kak? Dan juga nih kak, setelah dipikir-pikir banyak juga remaja yang mengalami kecemasan karir. Soalnya mereka mengalami beberapa kendala seperti orang tua, finansial maupun hal-hal lainnya. Gitu, Kak. Jadi bisa dibilang kalau studi literatur kali ini atau studi kali ini merupakan sebuah pengalaman pribadi awalnya yang dijadikan sebagai bahan ilmiah ya. Iya Kak, jadi karena perasaan kami sendiri gitu Kak, cocok nggak ya diteliti gitu Kak, soalnya kira-kira ada nggak ya remaja yang sama ngalamin kayak kami gitu. Cukup sebagai metode yang bagus ya dalam sebuah penelitian. Nah, kira-kira dalam tadi judulnya apa ya judulnya? Judulnya gejala kecemasan karir pada Gen Z di era digital. Tadi judulnya kan kecemasan karir nih. Nah, kira-kira apa aja sih persiapan kakak-kakak ini dalam melakukan tahap penelitian ini? Nah, untuk persiapan kali ini Kak, kami melakukan kajian literatur untuk memperoleh teori yang lebih mendalam. Dan juga kami mempersiapkan sebuah kuesioner untuk menggali bagaimana gambaran mereka terhadap kecemasan karir. Terus proses penelitian kami juga Kak, kami memilih sampel yang tepat Kak, yaitu kami ngambil sampel remaja usia 16 sampai 18 tahun Kak. Nah, kami ngambil remajanya itu lebih kompleks lagi Kak, itu siswa-siswi MAN 2 Kota Padang Panjang ya, Kak. Oh iya benar-benar. Karena usia 16 sampai 18 tahun nih awal dimana kita merasakan rasa cemas, rasa takut, terus juga akan masa depan Kak, terus pilihan studi sama tuntunan sosial. Oh gitu. Jadi responden kalian ini dari madrasah sendiri ya? Iya tentu Kak. Nah, menurut berdasarkan proses penelitian nih, kira-kira apa sih hasil yang kalian dapatkan setelah melakukan penelitian yang berapa lama nih kira-kira penelitiannya? Kami melakukan penelitian kurang lebih 1 bulan Kak, dari Agustus ke September Kak. Nah, jadi kami pakai metode pengumpulan kuesioner sama wawancara dengan responden terpilih gitu Kak. Jadi kami ngambil 53 sampel siswa-siswi MAN 2 Kota Panjang, pakai kuesioner skala Likert 1 sampai 4 Kak. Nah, dari situ kami bisa ngukur seberapa tinggi rasa cemas karir yang ada pada diri mereka. Nah, setelah itu Kak, kami melakukan analisis deskriptif untuk mengetahui secara lebih jelas dan detail bagaimana kecemasan karir mempengaruhi diri mereka. Jadi berdasarkan hasil penelitian kalian ini kan udah mencapai hasil kan ya. Jadi berdasarkan hasilnya itu, apakah kalian temukan kecemasan pada remaja-remaja di MAN 2 Kota Padang Panjang ini? Jadi setelah kami literasi semua hasil dan juga wawancara Kak, ternyata emang benar Kak, gejala mereka tuh emang banyak kecemasan karir di masa depan Kak. Mereka takut kalau nggak sesuai ekspektasi orang tua mereka, terus nggak apa Kak, finansialnya nggak memadai Kak, kerjanya nggak sesuai ekspektasi juga gitu.
Nah, tentu studi ini diangkat untuk menghasilkan sebuah solusi yang tepat. Nah, berdasarkan studi yang kalian lakukan tentang kecemasan karir nih, kira-kira apa sih solusi yang tepat terhadap permasalahan tersebut? Kalau solusi dari kecemasan karir ini Kak, yang pasti yang pertama tuh didiskusikan Kak, apalagi dengan orang tua. Karena dari literasi kami hasil penelitian ini Kak, emang 100% gitu, hampir 100% mereka alasannya karena takut tidak mengecewakan orang tua dan tidak sesuai ekspektasi orang tua. Maka dengan begitu Kak, kami bisa memperoleh diskusi tersebut kepada orang tua maupun sekolah, bagaimana mereka bisa merencanakan karir dengan lebih baik dengan tanpa beban. Nah, selama penelitian pasti jalan kalian itu nggak mulus doang gitu kan. Pasti ada sulitnya, ada senangnya gitu. Jadi aku penasaran nih, apa aja tantangan-tantangan yang kalian hadapin selama kalian melakukan penelitian kurang lebih 1 bulan itu ya kan? Tantangannya kurang lebih Kak seperti pada masalah waktu ataupun kendala pada responden yang bisa menyebabkan terkendalanya proses penelitian kami. Jadi karena waktu itu terlalu singkat kali ya untuk Iya. penelitian gitu Iya, dalam betul. waktu 1 bulan. Jadi kira-kira menurut teman-teman ini penelitian itu relatifnya berapa bulan? Relatifnya bagi kami Kak kurang lebih 2-3 bulan untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif seperti itu Kak. Nah, kira-kira nih selama penelitian, apakah ada hal-hal yang unik yang kalian temukan belum pernah ada di tempat lain, tapi kalian temukan di penelitian kalian? Kira-kira ada nggak ya? Ada nggak ya? Sepertinya kami baru menemukan tentang orang yang ingin memasuki ke jurusan IPA tapi linjur ke IPS membuat mereka langsung jatuh semangat nih Kak. Mereka nggak mau lagi bercita-cita menjadi dokter. Mereka langsung patah semangat, nggak mau lagi mengembangkan karir mereka seperti itu. Lo juga ada juga Kak hasil wawancara Kak. Dia tuh sudah emang masuk jurusan IPA gitu Kak. Cita-citanya masih sesuai Kak, tapi keinginan orang tuanya Kak lulus jurusan lain gitu Kak. Jadi orang tuanya tuh mendukung 50-50 gitu Kak. Ini tegang-tegang, mending minum dulu nggak sih? Iya, minum dulu ya. Jadi kalau menurut kalian ya, solusi yang tepat untuk orang-orang yang terjadi pembeloan antara keinginan dan juga kemauan orang tuanya itu apa? Kalau menurut kami Kak, pasti solusi pertama coba diskusikan dan yakinkan orang tua terlebih dahulu Kak. Kalau emang di sini loh dasar keahlian aku gitu. Terus kalau untuk di sekolah Kak, mama dia pengennya IPA tapi ternyata IPS gitu Kak. Coba mulai nikmati takdir gitu Kak. Coba nikmati jurusan yang didapat karena kan Kak bukan berarti yang sukses orang IPA aja gitu. Bener banget ya sih. Dan juga nih Kak yang udah masuk ke IPS tapi mereka udah patah semangat, itu kami memberikan sugesti yang lebih baik. Tidak hanya jurusan itu saja yang bisa kamu raih, tetapi banyak lagi yang bisa kamu raih. Iya, bener Ya, banget. itu benar banget sih. Kayak nggak cuma di jurusan IPA doang. Kalau ingin sukses nggak harus mengambil IPA, tapi juga ada beberapa jalan lain untuk kita mencapai kesuksesan. Pernah dengar nggak sih sebuah kata-kata yang bilang nggak satu jalan buat ke Roma? Nah, itu mengandung arti bahwa nggak satu aja jalan untuk kita mencapai kesuksesan. Kita lihat dari studi-studi sebelumnya, memang benar nggak sih orang-orang yang sukses sebelumnya bukan hanya dari seorang peneliti hebat, tapi juga orang yang punya jiwa sosial yang tinggi. Jadi anak IPA bakal bisa jadi hebat, anak IPS juga bisa bakal lebih hebat gitu kan? Nggak tertutup kemungkinan juga sama kayak anak-anak agama, anak religius Iya, seperti itu benar juga sekali. mereka punya jalannya untuk menuju suksesnya sendiri. Benar sekali. Nah, oke, yang terakhir nih, apa harapan dari kakak-kakak finalis kreasi nasional 2025 untuk seluruh siswa MAN 2 Kota Padang Panjang dan untuk lomba kalian ini? Jadi harapan kami ke depannya Kak, penelitian ini bukan hanya mendapatkan hasil sebagai angka-angka saja, tetapi bisa diterapkan juga dalam kehidupan nyata Kak. Terus juga penelitian ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran masyarakat dan juga generasi muda bahwa ketakutan gagal dan tekanan sosial itu sangat berpengaruh ke kecemasan karir mereka dan juga berkaitan dengan kesehatan mental mereka. Dan juga nih Kak, kami berharap bahwa sekolah dan orang tua maupun teman-teman di sekitarnya bisa mendukung karir mereka tanpa merencanakan itu dengan lebih berat. Seperti itu. Nah, boleh nih Kak kasih pesan singkatnya untuk seluruh remaja di Indonesia, Kak? Pesan dari kami berdua adalah jangan berputus asa meskipun hal itu tidak sesuai dengan keinginan kalian sama sekali.
Cukup bagus ya pesannya ya. Itu emang relate rasanya sama remaja-remaja sekarang itu yang banyak keraguan, kebingungan. Oke, dari Kak Zikra mungkin ada tambahan? Kalau menurut aku sih Kak, nggak apa-apa mimpi itu tinggi-tinggi Kak, karena ada suatu pernyataan yang mengatakan mimpilah tinggi-tinggi, maka nanti secara tidak langsung alam bawah sadarmu akan membawa kamu ke mimpi yang kamu tuju itu. Yes, bener banget. Nah, jadi kayaknya diskusi kita kali ini sangat-sangat bermakna ya. Karena sangat berkaitan dengan kehidupan kita, tentang bagaimana kita ke depan, dan ini masalahnya sangat relevan dengan kehidupan generasi muda seperti kita sekarang. Sangat benar banget. Nah, penelitiannya sangat bermanfaat ya Kak Faira. Semoga aja penelitian kakak-kakak ini bisa sampai ke tahap menjadi juara 1 ya. Iya, amin. Iya, benar Oke, banget. kayaknya kita udah berada di akhir sesi podcast kita pada kali ini. Saya Sri Zahra Anissa Fitri, Dan saya Fahira Lutfia. pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.